Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas reaksi pada senyawa turunan alkana. Yang pertama, gugus fungsi alkohol dulu kita bahas, ya. Alkohol ini bisa bereaksi dengan logam natrium, Na, ya. Contoh, etanol. Nanti alkoholnya bebas, bisa apa aja, gitu. Ini contohnya aja etanol. Ketika etanol kemudian ditambah dengan logam natrium, maka mekanisme reaksi yang terjadi adalah atom hidrogen pada gugus OH nih akan terlepas hidrogennya, kemudian digantikan oleh natrium. Jadi produk yang dihasilkannya adalah CH3 CH2O Na. Namanya adalah natrium etanolat. Dan hasil sampingnya adalah gas hidrogen. Gitu. Kemudian yang kedua, alkohol itu dapat bereaksi dengan hidrogen halida. Apa itu hidrogen halida? Ini adalah asam halida, ya. Ketika ada hidrogen berikatan dengan atom-atom halogen. Ingat, atom halogen golongan berapa? Golongan 7A. Ada FClBrI. Itu ketika berikatan dengan golongan 7A, FClBrI, maka menghasilkan produk sampingnya itu air, ya. Contohnya ada CH3 CH2OH, etanol nih, kemudian ingin bereaksi dengan asam bromida, maka menghasilkan produk, nah ini produknya haloalkana nih, ya, menghasilkan produk haloalkana dengan produk sampingnya adalah air. Jadi menghasilkan etil bromida, ya, etil bromida dan air. Kemudian yang ketiga ada namanya reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini ada bermacam-macam jenisnya, ya. Ketika alkohol primer, sekunder, tersier ini berbeda-beda reaksi oksidasinya. Kalau alkohol primer, tahu oksidasi? Ya, oksidasi itu terkena oksigen. Oksigen mengikat, gitu ya. Alkohol primer kemudian ditambah dengan oksigen, bahasa kita gitu, oksigennya ngiket, maka akan menghasilkan produk aldehid. Nah, kemudian ketika aldehid ada penambahan oksigen, oksigennya mengikat, ya, teroksidasi, maka akan menjadi asam karboksilat, gitu. Asam karboksilat teroksidasi lagi tidak bisa, jadi mentok di asam karboksilat. Itu untuk alkohol primer. Beda lagi dengan alkohol sekunder. Kalau alkohol sekunder, masih ingat apa itu alkohol sekunder? Masih, ya, ketika OH berikatan dengan C yang terikat dengan dua atom C lainnya, itu sekunder. Nah, ketika sekunder nih, dia dapat dioksidasi menjadi keton, gitu. Jadi ada alkohol, alkoholnya itu yang sekunder. Ketika ada pengikat, ada ikatan dengan oksigen, maka menjadi keton, ya. Di sini ada gugus fungsi ketonnya nih, jadi RCOR. Nah, keton tidak dapat dioksidasi lagi. Kemudian yang ketiga, alkohol tersier. Alkohol tersier adalah alkohol gugus OH nih yang terikat dengan C yang mengikat 3 atom C lainnya. Nah, alkohol tersier ini sukar dioksidasi. Terakhir, ada namanya reaksi esterifikasi. Coba dari kata-katanya aja, esterifikasi berarti berhubungan dengan ester. Nah, maksudnya adalah alkohol ini ketika dia bereaksi dengan asam karboksilat bisa menghasilkan ester. Itulah reaksi esterifikasi. Contoh, di sini ada metanol, ya, CH3OH. Kemudian ditambah dengan COOH. Nah, ini ada gugus karboksilat, ya, asam format.
karena C-nya ada 1, maka namanya asam format ditambah dengan metanol menghasilkan CH3COO-CH3. Nah, bagaimana kok bisa menghasilkan ini? Mekanismenya adalah posisi OH nih, OH pada gugus alkohol CH3OH, dia akan terlepas OH-nya. Itu akan terlepas. Kemudian posisi hidrogen nih pada COOH, nah hidrogennya ini akan terlepas. Ini akan terlepas. Jadi CH3 ini, CH3 yang di gugus alkohol mengikat ke gugus karboksilat. Gitu. Jadilah CH3COO-CH3 dan hasil sampingnya atau produk sampingnya adalah H2O. Ya, dari mana H2O? Dari sini nih. Alkohol, OH di alkohol dengan hidrogen di asam karboksilat.